di nyusun SPT ya, nyusun SPT. Oke. Udah kelihatan atau belum nih? PDF-nya udah kelihatan? Belum, Pak. Udah. Udah, oke. Pak, itu saya sampai nunggu 15 menit loh baru keluar PDF-nya. Oke, topik kita adalah tentang penyusutan amortisasi. Ini sebenarnya topiknya tidak begitu nggak seberat pasal 6, pasal 9. Pasal 6, pasal 9 itu kan detailnya banyak sekali ya. Ya meskipun detailnya banyak sekali kan kita bisa meras ya. Merasnya apa? Ya biaya yang wajar yang memang biasa dikeluarkan untuk kegiatan usaha kan itu perasannya kan di situ. Nah, kemudian kenapa pasal 6 pasal 9 itu muncul ya karena wajib pajak itu rata-rata punya kecenderungan punya kecenderungan ngapain? Membesar-besarkan biaya gitu ya. Nambah-nambahin biaya yang sebenarnya tidak perlu, nambah-nambahin biaya yang tidak lazim dalam rangka apa? Meminimalisir beban pajak. Tujuannya adalah seperti itu. Maka pasal 6 pasal 9 itu hadir untuk memberikan kepastian hukum, nah, supaya tidak dispute. Nah, meskipun filosofinya pasal 6 pasal 9 itu sebenarnya adalah biaya yang wajar yang biasa dikeluarkan oleh perusahaan. Sebenarnya itu filosofinya itu. Nah, penyusutan dan amortisasi itu juga seperti itu. Jadi ini lebih fokus ke aspek kepastian hukum, ya, aspeknya lebih ke kepastian hukum. Kenapa? Supaya jelas ini loh aturan pajaknya kayak gini, ini komersial itu banyak sekali ya kan. Ini aturan pajaknya seperti ini. Itu saja. Makanya di sini nanti lebih banyak kita bicara metode, yang kedua kapan mulai ngitungnya gitu ya. Mungkin ada case-case tertentu ya, case-case tertentu yang lebih spesifik gitu ya. Nah, yang akan kita bahas adalah jenis harta. Harta apa yang bisa disusutkan? Karena nggak semua harta. Ya. Harta yang paling berharga di dunia itu apa? Uang, Keluarga. Uang. Ya kan? Kalau kata keluarga cemara, keluarga ya kan. Tapi ternyata keluarga nggak perlu disusutkan, ya kan? Enggak. Tanah perlu nggak disusutkan? Enggak. Kecuali, hukum dasarnya, norma dasarnya enggak. Kecuali ada beberapa tanah yang memang menyusut. Contohnya misalkan tanah yang untuk industri yang bikin batu bata. Nah, itu tanahnya bisa disusutin, yang bisa. Karena tanahnya makin lama makin habis, gitu ya. Gitu. Nah, ini nanti kita akan bicara dulu tentang harta itu seperti apa. Ini ya. Nah, kriteria umumnya harta yang bisa disusutkan adalah harta yang bisa memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Kenapa? Kalau harta ya atau pembelian atau sesuatu yang kita beli, kan bisa macam-macam ya. Nah, itu kok kita bisa memakainya itu dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun udah habis, maka harta tersebut tidak perlu disusutkan, tapi langsung dibebankan, gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita beli sesuatu kok tidak habis dalam 1 tahun, ya, maka hak untuk melakukan penyusutan itu muncul, gitu. Ya kan? Kan kadang-kadang kita misalkan, kayak contohnya misalkan kita beli mobil. Ya, kita beli mobil. Itu kapan bisa kita susutkan, kapan bisa kita biayakan? Kapan? Atau kalau case-nya seperti apa? Mobil, kita beli mobil. Kalian terdiam itu berpikir atau hilang pikiran? Nggak bisa. Coba kalau misalkan saya penjual mobil, saya perlu nggak menyusutkan mobil yang saya beli tadi? Enggak, Pak.
Nggak perlu. Ngapain? Oh, saya jual. Manfaatnya kurang dari 1 tahun, langsung saya jual kok. Akibatnya saya apain mobilnya? Saya bebankan, ya kan? Sebagai, namanya apa? Namanya apa? COGS. COGS itu kan biaya kan? Nah, COGS itu kan biaya. Cuma masalahnya di Indonesia itu COGS itu cost ya kan, cost of goods sold ya kan. Di bahasa Indonesia kan bukan menjadi biaya tapi menjadi HPP. HPP. HPP apa? Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ya kan. Ini makanya ini translate yang kadang-kadang nggak pas ya. Makanya kadang-kadang lu kok harga sih. Saya pertama kali dapat kelas akuntansi itu gimana sih kok penjualan dikurangi harga gitu. Saya bingung waktu itu. Bukannya penjualan dikurangi biaya itu baru dapat laba. Kok ini dikurangi harga gitu ya. Nah, ini terminologi. Ini karena terminologi. Jadi tidak bisa kita artikan letterlock gitu ya. Nah, itu artinya ya. Jadi kadang kita beli sesuatu, makanya saya nyebutnya sesuatu. Itu kadang-kadang bisa kita treatment sebagai harga pokok ya atau biaya tahun berjalan, nah biaya saat itu atau penyusutan. Nah, kapan kita treatment sebagai penyusutan? Kapan? Kapan Siska? Siska yang pemalau. Setelah dibeli ya Pak? Setelah digunakan. Oh. Kapan? Jadi kapan Sis? Kapan itu kita susutkan? Kalau kita mengambil manfaatnya lebih dari 1 tahun. Contohnya. Ya contohnya kamu beli mobil nggak langsung kamu jual. Nah, itu kan. Kamu beli mobil untuk dipakai, ya kan? Itu kan sebenarnya kamu berhak untuk menyusutkan. Cuma kamu kan repot untuk nyusutin, ya udahlah nggak usah aja gitu, ya kan? Ya nggak? Jadi penyusutan itu filosofinya apa? Penyusutan itu filosofinya adalah membebankan, ya, membebankan. Kan sebenarnya ketika kita beli Aktiva itu kan ngeluarin duit kan? Kalau ngeluarin duit itu istilahnya apa sih? Sebenarnya kan membebankan kan. Uang kita keluar itu kan biaya kan? Ya enggak? Uang kita keluar itu kan sebenarnya biaya kan dalam pemikiran sederhana. Keluar uang itu kan biaya ya kan? Nah, cuma kalau manfaatnya lebih dari 1 tahun, biaya itu tidak boleh dibiayakan seluruhnya di tahun pertama. Tapi seiring dengan usia manfaatnya. Itu filosofinya dari sana. Nah, secara akuntansi ini disebut matching cost. Pernah dengar nggak? Matching cost against revenue. Jadi mematchingkan cost, mematchingkan biaya terhadap manfaat yang diperoleh. Gitu. Bisa dipahami nggak? Konsep ini bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Ya. Jadi makanya kadang kita ngeluarin biaya itu gede banget gitu loh. 700 juta, gede banget. Tapi belum tentu atas itu kita catat sebagai harta yang bisa disusutkan. Gitu. Kita beli Fortuner misalkan. 700 juta ya kan. Nah, itu yang nyatet itu akan mikir. Ini tak catat sebagai persediaan atau tak catat sebagai harta. Nah, gitu. Nah, salah satu yang bisa digunakan untuk memisahkan ini catat sebagai harta atau persediaan, itu kita melihat manfaatnya. Manfaatnya kita peroleh sampai kapan? Kalau cuma sampai tahun ini doang, oh berarti ini persediaan. Kalau bisa sampai 5 tahun, 4 tahun, atau lebih dari 1 tahun, oh berarti itu harus tak catat sebagai harta.
Nah, kalau dicatat sebagai harta, padahal kan duit kita kan tadi keluar ya, uang kita kan tadi keluar ya. Nah, membebankannya gimana di laporan keuangan? Caranya adalah dengan melakukan matching cost again revenue-nya, matchingin antara biaya dengan revenue yang bisa diperoleh dari Fortuner tersebut. Gitu. Jadi kira-kira Fortunernya nih bisa sampai 10 tahun nih, bisa sampai 10 tahun. Oh, berarti ini harus aku susutkan, ya, aku akui biayanya tadi selama 10 tahun. Kalau 700 juta berarti tiap tahun itu 70 juta harus tak akui sebagai biaya. Paham nggak? Konsep ini paham nggak? Presi. Paham nggak pres? Paham, Pak. Apa coba? Konsep Konsep apa? kesediaan sama harta, Pak. Oke. Ya, matching cost again revenue itu seperti itu. Jadi prinsip itu sebenarnya yang diadopsi oleh konsep ini ya, biaya penyusutan ini. Nah, itu ya. Yang pertama adalah isu manfaat. Manfaat lebih dari 1 tahun berarti pengeluaran untuk mendapatkan benda itu harus tidak boleh sekaligus tahun itu, tapi harus dialokasikan melalui yang namanya penyusutan. Nah, kemudian yang kedua, nah di sini ada sebutan perolehan tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali tidak disusutkan, kecuali nilainya berkurang. Nah, ini khusus untuk tanah, defaultnya itu tidak disusutkan. Defaultnya ya, ketika pertama kali misalkan kita dapat beli tanah, kalau kantor kan nggak bisa hak milik kan, tapi HGB ya, hak guna bangunan. Atau HGU, biasanya kan seperti. Nah, pertama kali dapat tanah itu tidak boleh disusutkan. Tapi nanti ya, ketika memperpanjang HGB ini kan memperpanjang lagi tuh setelah 20 tahun misalkan. Ke pemerintah kan memperpanjang lagi. Nah, biaya untuk memperpanjang ini, memperpanjang HGU ini itu bisa disusutkan dengan mekanisme yang namanya amortisasi. Kenapa sebutannya amortisasi? Karena yang disusutkan bukan aktiva berwujud, tapi merupakan aktiva yang tidak berwujud. Ya kan, HGU itu kan aktiva nggak berwujud ya. Jadi yang disusutkan HGU-nya bukan tanahnya. Tanahnya tetap, HGU-nya itu yang disusutkan. Ada yang tahu nggak HGU itu biayanya berapa? Memperpanjang HGU biayanya berapa? Googling lah, ayo googling. Kalian nggak sambil buka YouTube kayaknya nggak mungkin. Ya kan nggak mungkin kalian. Berapa memperpanjang HGU? Berapa Anggit? Anggit? 400.000, Pak. 400.000. Nah, itu 400.000 tuh boleh tuh disusutkan. 800, Pak, 800. Oke, 800. Oke, HGU 800.000 itu disusutkan atau dibebankan di tahun yang berjalan? Gimana, Pak? 800.000 tadi untuk memperpanjang HGU itu treatment akuntansinya atau treatment pajaknya juga sama, itu sebaiknya disusutkan atau dibebankan di tahun yang bersangkutan. Misalkan hari ini nih kita bayar HGU nih 800.000. Nah, ini kita treatment sebagai biaya atau harta. Harta. Kenapa? Karena bisa diamortisasi, Pak. Iya, kenapa bisa diamortisasi? Loh, kan ada umurnya. Umur apa? Karena GU punya umur. Manusia punya Masa umur berlakunya. juga. Manusia disusutin nggak? Manusia menyusut, Pak. Memang. Semakin tua semakin menyusut.
bukan semata-mata karena umur, karena dia bisa memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Gitu ya. Jadi ini loh, ini tolong dibedakan. Ini coret-coretan saya kelihatan nggak? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan nggak? Nah, ini maksudnya biaya apa? Kalau misalkan kita biayakan di tahun ini saja, ya, itu apa yang terjadi dengan pajak? Kecil. Pajaknya lebih kecil dibanding kalau kita treatment sebagai harta. Kalau kita treatment sebagai harta, maka 800.000 ini tiap tahun kita bebankan di laporan keuangan tidak sebesar 800.000. Sesuai dengan usia manfaat, misalkan 10 tahun ya, misalkan 10 tahun. Berarti per tahun kita biayakan sebesar berapa? Sebesar berapa? 80. 80.000. Coba. Kalau ini tadi 800.000. Kira-kira pajaknya gedean mana? Gedean ini, Yang di bawah. yang bawah. Kira-kira Fiskus suka yang mana? Bawah. Kira-kira wajib pajak lebih suka yang mana? Pas. Nah, ya kan? Nah, inilah dispute yang seperti ini. Jadi wajib pajak sukanya membebankan sekaligus di awal, gitu ya, supaya pajaknya hilang, gitu ya. Nah, Fiskus lebih senang yang streamnya lebih landai seperti ini. Nah, makanya dalam Undang-Undang PPH itu diatur secara spesifik, ya, terkait dengan penyusutan ini, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terkait apa ini? Ini ya, bangunan disebutkan dengan metode garis lurus. Bangunan itu hanya satu metode saja ya. Non bangunan bisa garis lurus atau saldo menurun. Selain bangunan, sorry. Contohnya misalkan kayak mesin, ya mesin. Apalagi mobil. Nah itu bisa dua. Handphone, ya, gitu. Oke. Nah, ini ketentuan ini, ya ketentuannya supaya nggak terjadi dispute, gitu ya. Pemerintah bikin pengaturan seperti ini. Non bangunan tuh diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Sesuai apa? Sesuai masa manfaatnya. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kita nih ya, kalau kita misalkan nggak ngerti ini, nggak paham nih PMK 98. PMK 98 kan isinya aktiva X itu usia manfaatnya berapa kayak gitu ya, rinci ya. Nah, kita misalkan nggak bisa. Nah, kita bisa memperkirakan dari sini nih. Kayak misalkan apa? Mobil. Nah, mobil tuh kira-kira berapa tahun mobil? 8, Pak, 8. 4. Faras. Menurut Faras 8. Tergantung Pak, tergantung usage Pak. Nah, tergantung usage. Kenapa? Ras. Ya kalau semakin digembleng semakin pendek Pak usianya Pak. Digembleng. Contohnya yang digembleng tuh di industri apa, Ras? Tambang Pak, tambang. Tambang. Nah, kalau ditambang bisa jadi 4 tahun, bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi kalau di museum bisa jadi 20 tahun. Nah, makanya beda-beda. Nah, kayak pemakaian orang. Si Faras mungkin di sini 8 tahun. Ya, si Yofi mungkin cuma 4 tahun gitu loh, karena dia suka off-road. Nah, bisa jadi. Nah, Anggit mungkin bisa 16 tahun. Nah, Anggit lebih senang bersihin mobil dibanding pakai mobil. Nah, gitu bisa jadi seperti itu, ya kan? Gitu. Ya nggak, Anggit? Iya, ya, Pak. Gitu ya. Nah, beda-beda tergantung manfaatnya kira-kira bisa kita ambil sampai berapa lama. Nah, itu nanti akan menyesuaikan. Nah, itu ya, itu prinsip umumnya tuh seperti itu, ya. Prinsip umumnya itu seperti itu. Nah,
Prinsip yang substansialnya itu memang seperti itu. Secara substansi memang berdasarkan usia manfaat. Tapi, nah di PMK 96 itu udah rinci, udah kayak gini. Makanya ini saya terus terang kurang begitu setuju ya dengan rincian di PMK 96 ini karena bisa menjadi misleading. Misleadingnya itu misalkan di sini ya contohnya nih. Sebenarnya sudah misleadingnya itu kalau ada misalkan nama mesin atau alat berat ya dalam industri tertentu yang di sini nggak ada. Nah, gitu yang di sini nggak ada. Itu menjadi misleading. Karena kan ini PMK ya, peraturan ya, seolah-olah itu mengikat gitu. Ini contohnya di kelompok 1 ya. Semua jenis usaha itu rata-rata mebel, peralatan kayu itu kelompok 1. Mesin tik itu masuk kelompok 1. Sepeda motor, becak gitu ya. Alat-alat komunikasi, handphone masuk di sini itu kelompok 1. Gitu ya. Transportasi pergudangan, nah mobil taksi nih, mobil taksi masuk kelompok 1 ya, berarti 4 tahun. Ya, 4 tahun. Ya, truk yang digunakan untuk angkutan umum, ya truk yang kita lihat di jalan raya itu 4 tahun juga. Nah, kemudian kita kalau melihat kelompok 2 nanti akan ada beberapa yang beririsan. Ya. Apa yang beririsan ya? Nah, ini truk nih. Nah, ini truk. Nah, ini masuknya di sini. Nah, kalau misalkan kita ya, misalkan punya truk gitu ya, kita punya usaha. Ya, usahanya itu barang kelontong. Berarti perdagangannya. Nah, itu kan akan menjadi dispute. Di sini usahanya nggak jelas, Pak. Di sini cuma disebut semua jenis usaha. Apakah saya masuk di sini Pak? Enggak, saya nggak tahu. Nah, itu yang saya akan menjadi dispute tuh di situ. Makanya pernah ada juga kasus sampai ke pengadilan pajak itu ekskavator. Nah, ekskavator yang ada di tambang itu menurut kalian kelompok berapa? Satu. Ekskavator nggak? Satu, Pak. Ekskavator ya. Nah, ya. Nah, ya. Ini kelompok 3. Kelompok 3-nya kelihatan nggak nih? Nah, di PMK ini nyebutin kayak gini. Tuh, pertambangan ya. Mesin-mesinnya yang dipakai dalam bidang pertambangan. Nah, ekskavator. Nah, karena wajib pajak waktu itu tuh gini, ekskavatornya itu menjadi satu line dengan conveyor. Nah, tahu kan conveyor? Nah, di sini ada ekskavator. Jadi ini satu kesatuan gitu loh. Satu kesatuan ekskavator. Nah, jadi pemeriksa menganggap ekskavator ini bagian dari ini sehingga kelompok 3, wajib pajaknya maunya kelompok 2. Wajib pajaknya maunya kelompok 2. Ini dispute ini. Yang menang siapa saya belum tahu sih. Waktu saya masih di Ditjen Pajak itu belum putus ya, belum putus. Nah, ini menjadi dispute nih. Jadi Ditjen Pajak maunya 3 tahun, wajib pajak maunya 2 tahun. Nah, seperti ini ya. Jadi dispute di dunia penyusutan tuh kayak gini. Ya. Nah, silakan nanti baca sendiri ya. Ini kelompok 4 mesin berat juga nih. Sebutannya mesin berat juga. Nah, mesin berat. Nah, itu kan mesin berat itu kan definisinya juga sulit ya kan. Mau seberat apa? Nah, itu kan sulit juga. Nah, ini di PMK ini kelemahannya tuh di sini. Nih, bagaimana jika suatu aset tetap tidak tercantum dalam PMK 96? Nah, ini dimasukkan di kelompok 3 atau mengajukan permohonan penetapan. Defaultnya di kelompok 3. Berapa tahun kelompok 3? 16. 16. Oh, Kelompok beda, Pak. berapa? 4, 8, 16. Iya, Pak, 16, Pak. Kalau kelompok 4 berapa? 20. 20 ya. Oke. Nah, ini saat mulai penyusutan. Kapan sekarang? Kata-katanya kapan? Nah, di sini
Saya sebenarnya agak nggak setuju ya, tapi ini sudah di undang-undang sih. Saya sebenarnya ada nggak setuju. Menurut saya itu saat penyusutan itu sebaiknya saat aktiva tersebut dimanfaatkan. Seharusnya gitu. Karena kalau misalkan gini, kita beli aktiva sekarang, nggak kita manfaatkan gitu loh, nggak kita pakai-pakai. Misalkan kita beli mobil tadi ya, Fortuner misalkan. Karena pandemi nih, karena pandemi nggak kita manfaatkan karena ya belum ada yang ini juga ya, situasi ekonominya sulit sehingga nggak kepake. Ya harusnya nggak disusutkan, itu kalau saya. Tapi ternyata di Undang-Undang PPH pasal 11 ayat 3 dan 4 itu saat penyusutan adalah saat dilakukan pengeluaran. Nah, makanya ini ini menurut saya kurang tepat. Menurut saya ya, kurang tepat. Gitu. Tapi ya sudahlah, ini aturan. Kalau aturan tuh ya sudah. Pengeluaran apa itu, Pak? Sudah. Duitnya dikeluarin. Kan ketika kita beli harta kan kita ngeluarin duit. Beli mobil kan kita ngeluarin duit. Nah, saat itu diakui sebagai pengeluaran, ya, atau saat utang itu dicatat. Nah, kalau kita misalkan belinya secara kredit, ya, saat utang itu dicatat. Nah, itu kan saat pengeluaran. Gitu. Jadi, nah, saat itulah saat dimulai penyusutan. Dan Undang-Undang PPH itu mengambil basis bulan. Nah, misalkan gini, kita beli tanggal 31 Maret. Nah, penyusutan dimulai kapan? Pertanyaannya Maret, Per Maret. April. Penyusutan dimulai kapan? Di bulan Maret apa di bulan April? Maret, Pak. Maret. Maret ya. Jangan sampai keliru ya. Padahal ini Maret, 31 Maret, gitu ya, pukul 11.59. Nah, ini kan lebih ekstrim lagi nih, ya kan? Ya, ini tetap Maret. Nah, seperti itu. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau misalkan pengeluarannya ini bertahap karena memang aktivanya tidak bisa kita dapatkan sekaligus. Contohnya misalkan ini ya, pembangunan gedung, ya kan bertahap kan. Nah, kalau kayak gini ya berarti mulai disusun kapan? Setelah selesai dikerjakan. Nah, ya begitu selesai. Ya begitu selesai dikerjakan. Jadi artinya kalau ada di neraca ada CIP ya, construction in progress. Nah ini berarti nggak boleh disusutkan, ini nggak boleh. Nggak boleh. Harus benar-benar construction in progress ini menjadi gedung. Nah, gedung. Baru setelah jadi gedung disusutkan. Tuh. Nah, namun, nah ini malah di Perdirjen nih yang muncul nih, di Perdirjen muncul. Padahal menurut saya kebalik ya, kebalik. Ya. Wajib pajak diperkenankan untuk menyusutkan mulai bulan harta tersebut menghasilkan. Nah, jadi agak sedikit berbeda filosofinya dengan penyusutan di komersial. Kalau penyusutan di komersial itu lebih condong ke saat mulai manfaat ya. Saat dimulainya manfaat, gitu ya. Nah, kalau di fiskal berbeda. Jadi defaultnya itu adalah pengeluaran. Meskipun belum memberikan manfaat. Ya. Belum ada manfaatnya. Nah, namun wajib pajak boleh mengajukan yaitu menyusutkan ketika manfaatnya muncul. Ketika manfaatnya muncul. Nah, ini nih. Ya. Harus mengajukan. Nah, ini agak berbeda nih. Ini kalau nggak salah Perdirjen nih, Perdirjen. Ya. Ini pemantiknya karena ada wajib pajak yang minta disusutkan pada bulan menghasilkan, ya pada bulan menghasilkan. Ya menurut saya sih kurang tepat ya, menurut saya kurang tepat.
Ya, harusnya defaultnya itu pada bulan yang menghasilkan. Baru kalau dia mau minta izin di bulan pengeluaran, boleh apa enggak. Harusnya gitu. Ini kebalik, makanya ini kebalik. Tapi ya namanya peraturan ya. Mungkin waktu itu ada kepentingan politik. Mungkin ya, mungkin. Ya, kayak sekarang jualan vaksin, nggak jadi kan? Ya kan nggak jadi kan? Padahal kan katanya mulai tanggal berapa? 13 ya. Tiba-tiba pas hari H nggak jadi. Nah, itu karena memang kemarin lebih ke aspek politik, ekonomi ya. Itu makanya kebijakan itu sebisa mungkin harus adil gitu ya. Sehingga mau di seperti apapun tetap ada manfaatnya sehingga tetap bisa beradu argumen gitu ya. Ya ini kebetulan tidak ramai ya karena tidak banyak ya, tidak begitu signifikan sih pengaruhnya. Gitu ya. Kemudian di sini perbedaannya, ini cara ngitung penyusutan, double declining sama straight line. Garis lurus sama saldo menurun ya. Saldo menurun. Declining balance itu kan saldo menurun, straight line garis lurus. Nah, garis lurus itu gampang. Ya, tinggal dibagi. Ya. Ingat perbedaannya dengan komersial itu adalah kalau komersial itu yang disusutkan nilai buku. Nah, nilai bukunya dari mana? Nilai bukunya itu adalah harga perolehan dikurangi nilai apa? Nilai apa? Sisa residual. Nah, kalau fiskal ya, nilai residual ini sama dengan 0. Ya. Ya. Kalau fiskal ya, gitu. Kalau fiskal itu nilai residualnya 0, sehingga nilai buku sama dengan nilai perolehan. Loh, kok gitu, Pak? Ya, ini untuk simplifikasi aja sebenarnya, untuk simplifikasi. Karena kadang-kadang untuk menentukan nilai residual ini kan arbitrage ya. Maksudnya itu bisa tiap orang tuh beda-beda. Nah, perbedaannya ini doang. Tapi kalau saya perhatikan wajib pajak kebanyakan sih secara accounting maupun secara fiskal itu sama ya, sama-sama straight line gitu. Karena memang tidak begitu signifikan secara perpajakan maupun komersial. Ini contoh saya pikir mudah. Ini ketentuan fiskal penyusutan yang tadi saya sebutkan, tidak ada nilai residu. Kemudian saldo menurun, akhir masa itu susutkan sekaligus gitu ya. Kalau ada perubahan metode itu ngomong ke Dirjen Pajak. Terus kalau misalkan nilai barangnya itu terbakar atau hilang gitu ya. Nah, itu nanti harus mengklaim untung dalam hal nilai penggantian ya, ini replacement cost ya. Dari asuransi replacement cost-nya lebih besar dibanding nilai buku fiskal. Nah, kalau lebih besar ini harus diklaim sebagai laba. Kena pajak ya, kena PPh ya. Kalau rugi ya berarti harus diakui sebagai rugi fiskal. Nah, intinya seperti itu. Gitu. Oke, kemudian apa lagi nih? Penyusutan small tools. Oke, small tools. Ya, contohnya misalkan kayak staples kayak gitu ya. Kan small tools itu ya. Ada yang punya ATK kayak gitu ya. Nah, itu sebesar nilai penggantian. Nah, biasanya sih nggak disusutkan ya, tapi langsung dibebankan pada tahun berjalan karena nilainya biasanya nggak signifikan. Kemudian penghentian penurunan produksi tidak menunda penyusutan ini ya, tidak menunda penyusutan. Nah, ini yang membedakan juga dengan komersial. Kalau komersial kan sebenarnya matching cost gain revenue ya. Nah, ini kan ketika berhenti produksi itu kan revenue nggak muncul, sehingga kan filosofinya cost itu juga nggak muncul, harusnya kan seperti itu. Tapi enggak, secara fiskal itu tetap berjalan.
Nah, sepertinya di sini undang-undang pajak itu lebih fokus ke aspek konsistensinya ya, konsistensinya. Karena apa? Karena mungkin kalau tetap ikut-ikutan berhenti gitu ya nyusun perhitungan fiskalnya itu harus melalui proses pemeriksaan. Nah, itu kan sulit. Makanya udah tetap jalan aja. Mungkin seperti itu. Pertimbangannya ya. Pertimbangannya mungkin seperti itu. Kemudian yang berikutnya handphone nih, handphone. Nah, handphone ini sejak tahun 2002 nih ya. Waktu di 2021 itu banyak yang dispute. Handphone ini gimana nih? Masuk ke harta atau ATK gitu waktu itu. Harta atau ATK. Karena banyak juga yang setiap 6 bulan ya itu ganti handphone. Ya perusahaannya. Nah, ini kan berarti kurang dari 1 tahun. Nah, dispute nih, terjadi dispute. Akhirnya apa? Pemerintah ngambil jalan tengah. Ya sudahlah, bebankan 50% aja masuk ke kelompok 1. Nah, selesai. Kenapa kok 50%? Karena tidak bisa dipisahkan. Ini mana kepentingan pribadi, privat, mana yang kepentingan kantor, ya kan? Nggak bisa. Akhirnya ya udah 50-50 ya, 50-50. Termasuk ini, nah, sedan dan kendaraan untuk pegawai tertentu. Kenapa 50%? Nah, karena yang pertama, sedan ini hanya untuk pegawai tertentu. Ya, tidak semua pegawai. Ya. Yang kedua, dibawa pulang. Nah, kalau udah dibawa pulang kayak gini, kan kita udah nggak bisa misahin tuh. Nggak bisa misahin mana yang untuk pribadi, mana yang golongan gitu ya. Nggak bisa. Sehingga jalan tengahnya ini ya 50. Oke. Termasuk misalkan ada rumah ya. Rumah di pabrik misalkan. Nah, ini khusus untuk direksi, untuk direktur. Nah, ini gimana? Nah, ini kan untuk keluarganya direktur. Ya kan? Makanya ini juga 50%. Beda dengan kendaraan antar jemput pegawai. Nah, ini susutkan penuh kelompok 2. Kenapa? Ini kan sebenarnya transportation cost, ya kan? Transportation cost sebenarnya. Kalau nggak ada jemputan ini, wajib pajak bayar yang namanya transportation cost. Seperti itu. Maka ini boleh. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Sis, ada pertanyaan, Sis? Belum, Pak. Presi, kamu ada di mana nih, Pres? Rian Presi? Di kamar ya? Iya, Pak. Kamu tinggal di mana? Di Pematang Siantar, Pak. Oh, Sumatera Utara. Oke, kemudian pembahasan selanjutnya adalah amortisasi ya. Nah, ada yang tahu nggak bedanya amortisasi sama penyusutan itu apa? Amortisasi untuk aset tak berwujud. Nah, udah tahu ya. Oke. Tuh kata Putu ya. Nah, bedanya cuma itu doang. Gitu ya. Metodenya secara umum sama, ada garis lurus sama saldo menurun, sama ya. Ditambah misal ada juga metode unit produksi. Nah, ini yang pakai ini jarang-jarang. Biasanya perusahaan tambang. Tuh. Saya pikir ini mudah ya. Apalagi ya yang perlu saya sampaikan ke kalian. Ini sama software. Oke, software itu masuk ke kelompok 1 ya. Software. Apalagi ya? Oke, terima kasih. Any question? Ya. Udah selesai ya? Belum. Kita masih ada satu ini lagi ya. Belum. Jangan bahagia dulu ya, jangan bahagia dulu. Nah,
pokok bahasan kita selanjutnya nih tentang penghasilan luar negeri. Nggak banyak kok, nggak banyak, tenang aja. Oke, materi kuliah. Oke. Oke, udah kelihatan belum? Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi treatment terhadap penghasilan luar negeri gimana? Nah, ini Indonesia itu kan menganut worldwide income principle. Nah, artinya apa? Worldwide income. Income, definisi income dalam arti luas dan dari seluruh dunia, gitu ya. Nah, itu muncul di mana? Di pasal 4 ayat 1. Nah, sebutannya ini loh. Ini loh. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kita menganut worldwide income principle. Ya, meskipun kemarin dengan Omnibus Law, ya, ini agak sedikit diotak-atik, ya, masukkan sedikit otak-atik. Untuk penghasilan tertentu, itu pasal 4 ayat 1 tidak berlaku. Penghasilan apa itu? Ada yang tahu nggak? Ada tahu nggak? Penghasilan apa? Gaji Ada. untuk pemegang saham itu bukan, Pak? Apa? Gaji untuk pemegang saham itu bukan? Gaji untuk pemegang saham namanya apa? Dividen. Dividen. Dividen dari luar negeri itu bisa tidak kena pajak. Syaratnya apa? Investasikan ke Indonesia. Diinvestasikan ke Indonesia. Nah, ini tax planning nih, cara menghindari pajak. Ya. Jadi kalau kamu pingin dividen dapat dari luar negeri biar nggak kena pajak, gimana caranya? Harus begitu sampai Indonesia langsung kamu investasikan. Dalam bentuk apa? Ya bikin pabrik misalkan. Ya nggak usah lah bikin pabrik, repot. Beliin sun, ya beli sun, beliin apa lagi ya, saham di bursa efek gitu ya, atau taruh di bank supaya dapat bunga. Nah, cukup seperti itu langsung nggak kena pajak. Pajak atas dividen ada yang tahu nggak berapa persen? Googling lah. Ayo googling. Halo. %20, Pak. 20%. Gede kan? Gede D, nggak? Pak. D. Kecuali kalian nganggap kecil itu masih kurang gitu. Nah, bisa kan menghindari sebesar 20%. Coba misalkan bayangkan kalian dapat dividen 10 miliar. Bayangkan saja ya, bayangkan saja. Pajaknya 2M loh. 2M itu kalau kamu taruh di tabungan, ya tiap bulan itu 5 juta dapat. Ya, 5 juta dapat. Itu nggak ngapa-ngapain, taruh di tabungan aja. Ya. Gitu. Nah. Kemudian, tapi ada yang unik nih ya, ada yang unik. Laba diakui, rugi nggak boleh. Nah, apa komen kalian apa?
Apa komen kalian apa? Laba ditambahkan, rugi nggak boleh. Atau kira-kira kenapa sih kok aturannya seperti ini? Wah, kalian pendiam-pendiam nih ya. Dapat pajaknya gede, Pak. Biar dapat pajaknya gede, ya. Ya tujuannya itu biar pajaknya gede memang. Dan selain itu juga kita tidak bisa memastikan apakah kerugian ini itu benar-benar apa enggak. Karena kalau di Indonesia saja wajib pajak yang rugi itu biasanya diperiksa, ya, diperiksa. Benar enggak ruginya seperti itu? Kenapa kok kerugian itu harus diperiksa? Kenapa? Kenapa? Kan penyebab kerugian banyak, Pak. Jadi ya harus diperiksa aja. Sama aja Pak alasannya, biar pajaknya gede. Ya, karena kerugian kalau di Indonesia itu, jadi Undang-Undang PPh Indonesia itu punya fasilitas. Ya, salah satunya adalah kompensasi kerugian. Pernah dengar nggak? Sampai berapa tahun? Berapa tahun? Kompensasi kerugian di Indonesia itu berapa tahun secara perpajakan? 5 tahun, Pak ya. 5 tahun. Artinya kayak gini nih, kayak sekarang nih ya, kayak sekarang kan pandemi semua nih, perusahaan rugi semua. Kerugian ini bisa dibawa sampai 5 tahun ke depan. Gitu. Artinya apa? Artinya misalkan nih, tahun depan tuh perusahaan untung. Nah, keuntungannya harus dikompensasikan dengan kerugian tahun ini. Kalau masih negatif, kerugiannya masih bisa dibawa ke 2 tahun berikutnya. Kalau masih ada lagi ke 3 tahun berikutnya. Kalau masih juga lagi sampai 5 tahun. Gitu. Makanya banyak kasus perusahaan rugi terus di Indonesia. Ya. Dari berdiri sejak tahun 90-an sampai sekarang, berarti sudah hampir 30 tahun ya. Itu nggak pernah untung. Tapi masih eksis. Pegawainya masih fine gitu ya. Ekspor impor masih jalan. Gitu ya. Omsetnya makin tinggi, tapi ruginya juga makin gede. Nah, kayak gitu. Karena apa ya? Karena ada fitur ini ya, fitur ini. Kompensasi kerugian bisa 5 tahun. Nah, makanya di Indonesia kalau wajib pajak rugi itu diperiksa. Oke. Oke, jadi ketika kita misalkan punya X Limited di Singapura, nah, dapat telepon. Kita untung nih. Wah, dapat informasi kayak gitu, untung secara kalkulasi. Wah, itu berarti sudah harus kita laporkan tuh di SPT. Jangan nunggu itu ditransfer ke kalian, jangan nunggu. Gitu ya. Tapi kalau itu penghasilan lain, contohnya misalkan dividen, kemudian apa lagi ya, bunga, interest ya, interest, kemudian royalti itu misalkan ditelepon, nih kamu dapat royalti nih gitu. Itu belum masuk SPT, tapi begitu masuk ke rekening, nah baru masuk SPT. Tuh. Gitu ya. Yang A sama B itu seperti itu. Nah, yang C ini spesifik, Ini kalau kalian nice to know, kalau kalian bukan must know, nice to know. Kalau kalian tahu, you are very nice, kamu baik sekali, gitu ya. Kenapa kamu baik sekali? Karena ini susah, ya, karena ini susah. Kalau di anak pajak ini jadi must know, harus tahu. Nah, kalau di Indonesia nggak ada nih, trust kayak gini nggak ada ya.
Adanya apa ya di Indonesia itu ya? Ya mungkin trust itu semacam firma ya, semacam firma. Ya. Kalau di Indonesia trust itu menjadi badan ya, menjadi entitas badan. Kalau di luar negeri itu tidak WP badan tapi WP orang pribadi. Makanya pajaknya itu di sana pajak orang pribadi. Nah, kalau di Indonesia permasalahannya ini WP badan, makanya ini menjadi isu ya, menjadi isu. Penghasilan dari trust di luar negeri. Trust di luar negeri dikenakan PPh di tingkat trust. Nah, trust di luar negeri. Tahun pajak diperolehnya penghasilan. Trust di luar negeri tidak dikenai PPh di tingkat trust, merupakan tahun pajak diperolehnya atau diterimanya penghasilan itu tergantung peristiwanya yang lebih dahulu. Ini complicated kan, karena memang ini isu hukum ya, isu hukum. Intinya tergantung di luar negeri itu trust-nya, ya, perusahaan yang bentuknya trust ini, itu di sana itu ditreatment sebagai wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi, ya gitu. Sebenarnya itu. Nah, itu berbeda. Kalau di sana dianggap wajib pajak badan, gitu ya, berarti treatmentnya kayak penghasilan dari usaha. Tapi kalau di luar negeri itu trust-nya dianggap sebagai orang pribadi, maka dianggap seperti penghasilan lainnya. Gitu. Itu secara simpelnya gitu ya, secara simpelnya. Mudah-mudahan kalian paham supaya dikategorikan very nice. Oke. Ada pertanyaan enggak? Pak, saya mau nanya deh, Pak. Saya agak Ya, lupa sih gimana? sebenarnya dulu kalau dijelasin di akuntansi itu apa bedanya Pak diperoleh sama diterima Pak? Diperoleh sama diterima bedanya apa? Nah, ini accrue sama cash basis. Diterima itu, nah itu lebih fokus ke aspek pembayaran. Kapan kamu menerima pembayaran? Nah, itu diterima. Diterima itu ketika menerima cash. Nah, itu ketika kamu menerima cash, itu baru kamu anggap sebagai penghasilan. Nah, gitu ya. Tapi ada juga orang yang berpikir nggak seperti itu. Ada yang berpikir gini, kamu udah ditelepon nih sama orang tua. Put, besok saya transfer ya. Nah, besok saya transfer. Berarti kan uangnya ini kan sudah tersedia untuk kamu. Nah, ini artinya uangnya itu sudah menjadi hak kamu. Ini tuh berarti uangnya sudah earn. Nah, di kamu nih uangnya sudah earn. Terima, tapi sudah menjadi hak kamu. Nah, jadi accrual itu bagus untuk nyatet apa? Nyatet yang menjadi hak. Gitu. Makanya kadang-kadang banyak juga earn sudah dapat earn gitu, tapi cash belum. Makanya kalau kalian lihat laporan keuangan kan ada unearned. Pernah dengar nggak? Unearned. Nah, itu malah cash-nya sudah diterima tapi belum earn. Nah, maksudnya gimana? Itu misalkan kayak gini, anak kos. Atau gini, kalau kamu putu kan kamu tinggal di Bali ya. Ada bule tuh. Ada bule mau tinggal di rumah kamu sebulan. Dia transfer dulu duitnya ke kamu. Nah, ini kan sudah menjadi penghasilan kamu. Tapi sebenarnya ini penghasilan di muka, belum earn, belum menjadi 100% penghasilan kamu. Makanya kamu nyatetnya unearned. Jadi penghasilan tapi belum earn, belum menjadi hak aku. Nanti ketika bule itu datang, hari pertama, kedua, ketiga, baru itu menjadi earn, menjadi benar-benar punya kamu. Gitu ya, Put. baik Pak, udah jelas Pak. Makasih Pak. Nah, makanya di sini kalau penghasilannya itu penghasilan usaha, itu pendekatannya adalah accrual. Ya, saat diperolehnya, kata-katanya, saat diperolehnya. Di sana udah ngomong laba, tanpa nunggu ditransfer ke kita atau enggak, kapan, itu enggak peduli. Yang penting di sana udah ngomong laba, harus kita catat. Tapi kalau penghasilan lainnya seperti dividen, enggak, nunggu terima cash-nya gitu loh, nunggu cash-nya, ini cash basis namanya. Kenapa kok dipisahkan kayak gini gitu? Ya karena memang secara umum gitu ya, secara umum sebenarnya sih pinginnya DJP itu accrual semua. Termasuk penghasilan lainnya pengennya juga accrual. Cuma kan karena penghasilan lainnya itu kan sifatnya penghasilan personal ya, itu kan sulit. Sulit enggak?
Siapa yang tahu? Misalkan kayak Putu tadi, Putu ditelepon tuh sama bule di luar negeri. Siapa yang tahu? Yang tahu cuma Putu doang. Otoritas pajak tahu nggak? Nggak tahu. Otoritas pajak taunya kapan? Taunya mungkin dari uang yang masuk. Nah, iya kan? Dari uang yang masuk. Makanya dari saat diterima uang itu. Nah, jadi gitu. Jadi taunya di situ. Tapi ketika diperoleh nggak tahu. Tapi kalau badan, nah kalau badan kenapa kok saat diperolehnya? Karena badan itu kan badan hukum ya. Nah, itu kan sudah ada pengaturannya. Setiap tanggal sekian harus submit laporan keuangan. Nah, ada aturan kayak gitu tuh. Ada aturan kayak gitu. Sehingga petugas pajak itu bisa mengakses laporan itu dan memverifikasi. Tapi kalau orang pribadi kan nggak ada. Kapan butuh harus melaporkan itu? Melaporkan bahwa dia ditelepon. Kan nggak ada mekanismenya. Nggak ada. Makanya dikasih different treatment ya. Aduh, sorry ya, terlalu filosofis mungkin. Ya. Nah, kemudian di pasal 6 ayat 4 PMK ini itu merupakan penjabaran dari pasal 24 ya tentang kredit pajak luar negeri. Jadi kredit pajak luar negeri itu apa? Jadi kadang-kadang gini. Ketika kita dapat uang dari luar negeri itu, ya, otoritas pajak di luar negeri itu motong pajak. Ya, motong pajak. Jangan ditransfer dulu gitu ya. Misalkan kita dapat 100 juta, jangan transfer semua dong. Biar pajak di sini 20%. Jadi yang ditransfer cuma 80%. Gitu ya. Jadi yang kita terima 80 juta itu sebenarnya sudah dipajakin tuh, sudah dipajakin. Gitu kan? Sudah dipajakin. Nah, namun undang-undang pajak di Indonesia itu kan mengenalnya kan total penghasilan bruto yang di total ya. Ya. Nah, berarti yang harus masuk dalam SPT itu 100 juta gitu loh. 100 juta harus masuk, padahal kan yang nerima cuma 80. Nah, konsekuensi dari ini maka kredit pajak yang tadi dipotong di luar negeri itu harus diakui juga sebagai kredit pajak di Indonesia. Nah, makanya ini sebutannya adalah kredit pajak luar negeri. Nah, di Undang-Undang PPH diatur di pasal 24. Nah, namun di pasal 24 ini ada semacam pembatasan. Jadi kayak 20 juta tadi itu harus dikalkulasi dulu. Dikalkulasi dulu sesuai enggak dengan batasan-batasan ini. Batasannya apa? Nah, ini nanti akan kita lihat. Ini loh batasannya. Maksimum kredit pajak. Ya, maksimumnya yang dari luar negeri itu penghasilan luar negeri dibandingkan dengan total penghasilan kena pajak kali PPh terutang. Nah, ini angka ini yang ketemu itu menjadi batas, ya batas. Kalau misalkan kalkulasi ini ya batasnya adalah ketemu angka 10 juta, padahal tadi di luar negeri bayarnya 10 juta gitu ya. Nah, yang diakui ya tetap 10 juta. 10 juta lainnya nggak diakui. Nah, intinya seperti itu. Oke, intinya kalau status kredit pajak bagi suami istri kira PH atau MT. PH itu pisah harta, MT itu menghendaki tersendiri ya. Besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan oleh masing-masing suami atau istri ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara yang pertama jumlah PPh yang seharusnya terutang, jumlah PPh luar negeri, jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan. Nah, ini sedikit complicated. Kalau untuk kalian sepertinya nggak bakal keluar ya ujian yang kayak gini. Kalian yang simple-simple saja ya. Kalian fokus di apa? Mata kuliah apa yang aneh itu rekayasa mesin apa? Rekayasa keuangan, Pak. Rekayasa enggak ada mata kuliah itu kan. Apa yang mesin-mesin kayak gitu? Mata kuliah kalian tuh apa tuh? Penilaian peralatan dan mesin. Enggak ada Ada, lagi Pak. namanya. Kok mesin-mesin apa? Mesin-mesin apa, Pak? Apa ya? Pokoknya tuh enggak kayak mata kuliah di STAN lah, apa ya? Otomotif. Otomotif. Teknologi bangunan, Pak, nggak kayak STAN, Pak. Nah, teknologi bangunan. Nah, teknologi bangunan. Ya.
Anak setan belajar teknologi bangunan. Nah, itu kan unik gitu ya, unik. Jadi kalian bisa bikin gedung apa? Nah, kan akhirnya pertanyaannya seperti itu. Kalian pakai teknologi apa nih bangun rumahnya? Nah, gitu. Isinya apa sih mata teknologi pembangunan? RAB, Pasang Pak. batako, Pak. RAB. Oh gitu. Oh. Terus itu kenapa kok disebut teknologi ya? Teknologinya tuh merefer ke apa? Itu Pak, misalkan semennya berapa gitu Pak, olahannya, Pak, campuran itu berapa banding berapa kayak gitu belajar Pak. Oh, Iya Pak. wah, mantap, mantap. Berarti kalian ini ya bisa ya, bisa bikin rumah sendiri dengan campuran yang bagus. Ahli Iya, Pak. muda kuli Pak. Oke. Oke, ini kerugian di luar negeri tidak dapat diperhitungkan ya. Intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Termasuk cabang-cabangnya. Ya. Oke, kemudian bukti kredit pajak luar negeri. Jadi ini kalau ingin membuktikan, ya, buktinya apa? Buktinya ini ya, salinan bukti pembayaran atau pemotongan. Ini harus dilampirkan di SPT karena kita tidak bisa dapat otomatis dari luar negeri ya, nggak bisa dapat. Makanya ini wajib pajak sendiri. Jadi kalau misalkan ada penghasilan luar negeri, kemudian ada kredit pajaknya, nah kita harus melampirkan ini di SPT-nya. Salinan bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya pembayaran, terserah ya, terserah mau bentuk print rekening koran atau SSP-nya yang ada di luar negeri, terserah. Intinya sekurang-kurangnya memuat nama dan jumlah. Nama ya, nama wajib pajak dan jumlahnya. Yang ketiga ini untuk trust ya, special treatment untuk trust. Oke. Kursnya gimana? Kursnya kalau ternyata di sana dalam denominasi mata uang asing dikonversi ya dengan kurs Menteri Keuangan. Dilakukan pada saat penghasilan luar negeri tersebut terutang atau dibayar atau dipotong di luar negeri. Jadi bukan kurs saat kita submit SPT, bukan, tapi saat dipotong. Nah, saat dipotongnya kapan kita harus tahu, kemudian langsung cari kurs Menteri Keuangan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini isu-isu yang lain lebih spesifik. Kalau saya jelaskan, saya khawatir nanti kalau saya keluarkan di ujian. Ini kasus yang spesial, ya, CFC. CFC singkatannya apa? California Fried Chicken ya. Control Foreign Corporation ya. Nah, sebentar, ini ilustrasinya seperti ini. Mana tadi? Ini nice to know aja ya, nice to know aja. Nah, ini ya. Control Foreign Corporation. Ya. Intinya apa? Intinya tuh kita mengontrol perusahaan yang ada di luar negeri. Nah, intinya seperti itu. Nah, jadi misalkan ini di Indonesia, ini luar negeri, ya, Singapura yang paling dekat. Nah, ini PTA. Nah, kita beli perusahaan di sini, A Limited. A Limited. Nah, gitu ya. Minimal 50%, jadi lebih dari 50%. Nah, situasinya kayak gini loh. Nah, kalau misalkan kita ngontrol perusahaan di luar negeri kayak gini, ya ngontrol kayak gini, berarti kan kita punya hak absolut nih terhadap perusahaan ini. Maka nanti akan muncul istilahnya dim dividen. Dim. Ada yang tahu artinya dim? Ada yang tahu nggak?
Yov tahu nggak? Yov, dim itu apa artinya? Dim. Nggak tahu. Coba buka Google Translate deh. Dianggap Pak, dianggap. Nah, dianggap. Dianggap. Nah, dianggap apa? Ini, dividen. Artinya apa? Dianggap bayar dividen. Meskipun bisa jadi PTA Limited ini tidak bayar dividen. Tapi kalau PTA ini mengontrol sebesar 50% perusahaan di luar negeri, maka dianggap A Limited ini membagi dividen. Itu. Dim dividen, makanya dim dividen. Dianggap bagi. Besarnya sebesar apa ya? Sebesar misalkan 50% ya, 50% kali laba perusahaan ini, ya kan? Seperti itu. Kalau 60% ya 60% kali laba. Nah, itu dianggap penghasilan luar negeri nanti ya. Seperti itu. Logikanya ini enggak? Dapat enggak? Burhan, dapat enggak, Bur? Pak, Dim dividen apa, Bur? yang diakui. Diakui. Ya. Ras, apa tadi Ras? Dim dividen itu apa, Ras? Dividen yang dianggap Pak, karena perusahaan yang mengontrol perusahaan di luar negeri Pak. Dianggap dividen, dianggap bayar dividen gitu ya. Iya. Jadi ini ya, itu CFC tadi, Control Foreign Company, itu penyertaan modal di luar negeri. Jadi perusahaan Indonesia ada yang punya anak perusahaan di luar negeri. Ini syaratnya, minimal 50% kalau kayak gini gitu ya. Wajib pajak dalam negeri ditetapkan, makanya disebut kata-katanya ditetapkan memperoleh dim dividen atas penyertaan modal langsung di badan usaha luar negeri, non bursa, terkendali langsung. Penentuan besarnya penyelenggaraan ditentukan pada akhir tahun pajak. Gitu ya. Jadi situasi kayak gitu karena gini, banyak sekali perusahaan yang seperti itu, kayak A Limited tadi. Ya. Nggak pernah bagi dividen. No dividen sama sekali. Kenapa? Nggak dibagi dividen karena di sana tax rate-nya lebih rendah, kayak Singapura kan 17%, 17,5%. Kalau di bawah Indonesia kena 25% gitu. Makanya adalah lebih baik nggak diapa-apain nih gitu. Nah, dengan aturan ini 50% ini itu dianggap dibayar dividennya setiap tahun gitu. Gitu ya. Dividen pasal 18. Saat diperolehnya dividen dalam negeri adalah pada bulan keempat. Jadi dianggap di bulan keempat. Kenapa bulan keempat? Kenapa kok tidak di tanggal 31 Desember? Karena biasanya laporan keuangan itu baru mampu disediakan itu kan di bulan ketiga ya. Misalkan laporan keuangan tahun 2020, nah, biasanya baru jadi itu di bulan Maret biasanya. 2021. Nah, makanya ini ngambil satu bulan berikutnya di April. Nah, di April bulan keempat ya. Nah, di bulan April bulan keempat ini dianggap nerima dividen. Nah, kalau misalkan tidak punya kewajiban untuk menyampaikan SPT bulan ke-7. Ini masalah teknis saja. Oke, tolong kerjain ini. Kita sampai jam berapa? Jam 1 Pak. Sekarang jam berapa? Jam 12 ya? Masih 1 jam ya? Oke. Bisa nggak? Kerjain ya. Kerjain ya. Butuh waktu berapa menit? 15
5 boleh, Pak. Oke, 5 menit ya. Oke. Nah, Saya ngawur kasih Pak Yofi, waktu. Pak. Ya kan kalian bisa diskusi. Oke, saya kasih waktu 10 menit ya, 10 menit. Oke, saya akan Breakout. kalian bisa diskusi ya, diskusi kelas, bisa diskusi kelas. Saya mau ke belakang. Nah, Yofi kan tadi pas awal kan udah ke belakang. Ini saya tak ke belakang sebentar. Mau wudhu saya, ya. Berapa hasilnya, Bur? Punya kamu berapa, Bur? 8.750. Yof, punya kamu berapa, Yof? Belum, Pak, saya. Malah kamu belum, katanya 5 menit. Bingung, Pak. Masih, Pak. Burhan aja bisa. Coba, Bur, kalkulasi kamu gimana, Bur? Ini di slide setelahnya, Pak. Iya, tapi kan saya tahu itu. Maksud saya, kamu bisa nggak jelasin itu? Nggak sekedar tahu angkanya. Saya pingin kamu bisa jelasin. Saya baru tahu kalau ada di slide setelahnya, Pak. Ayo, Bur, jelasin, Bur. Kalau dari negara X, ini yang dihitung yang neto komersial terus dikurangi sama kerugian penjualan. Jadi 1 miliar dikurangi 500 juta. Terus kalau dari negara Y, yang 300.000. Bentar, Pak. 300 juta maksudnya. 3 miliar. Terus yang dari negara Z, ini dari penghasilan dividen sebesar 750 miliar. Terus kerugiannya nggak dihitung gitu, Pak. Sama itu dijumlahin jadi penghasilan kalau negeri 4 miliar 750 juta. Lalu ditambahin penghasilan dalam negeri besar 4 miliar. Jadi totalnya 8 miliar 750 juta gitu, Pak. Kalau di sini. Oke, gini. Ya, ini ya. Pertama dulu ya. PT Indo, ini perusahaan di Indonesia, punya cabang di negara X. Ada 3 nih ya. Ada 3 yang besarnya 1 miliar. Kemudian ada yang 1,5 miliar. Ada yang 500. Nah, dari 3 angka ini yang diakui sebagai laba neto di Indonesia yang mana? Satu setengah. Satu setengah, atau tadi kan Burhan ngomong dikurangi kerugian. Nggak usah dikurangi, Pak. Biar kalian berpikir. Gitu. Gimana? Burhan mana nih, Burhan? Ya, Pak. Yang mana, Bur?
Yang dipakai yang mana? Harusnya netonya sih, Pak. 1, 2, 3. Harusnya neto sih, Pak. Oh. Baca. Kenapa harusnya neto? Ya, biasanya gitu. Biasanya gitu. Oke, kita simpan ya. Ini dispute ya. Menurut Yofi 1.500. Menurut si Burhan 1 miliar. Oke. Bagus nih. Soal kalau dispute kayak gini bagus. Kemudian yang kedua, di negara Y PT Indo menerima penghasilan berupa bunga. Oke, ini catat berapa? Berapa, Bur? 3 miliar, Pak. 3 miliar. Oke, nggak ada dispute ya. C, di negara Z PT Indo menerima penghasilan berupa dividen sebesar 750 juta. Kita catat berapa? 750 juta itu, Pak. 150. Oke. D, di negara Z PT Indo mengalami rugi 250 dan penghasilan neto dalam negeri di negara Z PT Indo mengalami kerugian dan penghasilan neto dalam negeri sebesar 4,23 M. Gimana nih? Catat berapa nih? Yang dalam negeri 4 miliar itu, Pak. 4M. Oke. Tidak terdapat kantor cabang PT Indo di negara Z dan negara Z. Oke. Berdasarkan situasi itu, penghasilan kena pajak PT Indo gimana gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya ilustrasi ini itu muncul di PS 192. Makanya ya memang ada isinya gitu loh. Nah, ini jawabannya ya. Jawabannya seperti ini. Nah, ternyata di sini ada catatannya di sini ya. Khususnya yang nomor 1 ini loh. Yang tadi menjadi dispute ya. Dispute Yofi ya. Jadi kerugian yang diperoleh dari harta atau kegiatan yang memiliki hubungan efektif dengan cabang atau perpajakan di negara X dapat diperhitungkan. Nah, ini yang tadi memang ini namanya aturan-aturan tambahan ini, Yof. Jadi kalau ada hubungan efektifnya itu masih bisa menjadi pengurang, gitu ya. Tadi kan aturan dasarnya kan rugi tidak diakui gitu ya. Tapi ternyata tidak semua rugi. Ya, tidak semua rugi. Kalau ada hubungan efektifnya. Nah, efektifnya itu seperti apa? Nah, ini yang kadang-kadang menjadi dispute. Kadang-kadang menjadi dispute nih. Menurut wajib pajak efektif, menurut kita enggak, sering menjadi dispute. Kalau di realitas sih situasinya bisa sulit ya, menentukan hubungan efektif atau tidak tuh sulit gitu ya. Nah, kalau di sini tadi soalnya sudah atau belum ya? Nah, soalnya di sini ada kata-kata hubungan efektif. Hubungan efektif itu mungkin semacam anak induk dan cabang ya. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi kan harus dijadiin satu tuh. Harus dijadiin satu, jadi total penghasilan netonya berapa ya itu bisa diketahui. Kemudian isu yang berikutnya, kalau yang nomor 2 ini oke ya, nggak ada dispute. Kemudian yang nomor 3, nah yang nomor 3 ini, ya, ini kerugian yang diterima di negara Z tidak dapat diperhitungkan karena apa? Ya karena dianggap kerugiannya itu sifatnya tidak ada hubungan efektif, gitu ya. Jadi dianggap tidak berkaitan. Makanya ini kadang-kadang sulit. Cuma permasalahannya adalah ini tuh muncul di PMK, permasalahannya seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak ada PMK-nya, ini menjadi dispute. Tapi karena ini muncul di PMK, nah ini berarti menjadi pengaturan, gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau kerugian itu terdapat hubungan efektif dengan laba, maka kerugian tersebut bisa. Tapi kalau kerugian tersebut tidak bisa dibuktikan ada tidaknya hubungan efektif, maka kerugian tersebut tidak boleh diakui. Gitu. Gitu ya.
Pak, saya mau tanya deh Pak, kalau gitu boleh nggak Pak? Boleh. Di informasi soal kan ya, nah, ini ada tidak dapat kantor cabang PT Indo Negara Y dan Negara Z. Ini fungsinya untuk kita nanti mengetahui perhitungannya itu apa nih Pak? Gini, kalau cabang kan ada hubungan antara pusat dan cabang nih, pusat dan cabang. Kalau ada pusat dan cabang ini, ya, ini kan aspek perpajakannya akan jadi satu nih. Seperti itu, akan dijadiin satu. Selain itu juga ada kasus yang namanya, pernah dengar nggak ya? Sebentar, ini kasus di BUT nih. Kasus BUT, istilahnya, sebentar saya agak lupa istilahnya. Force of attraction. Nah, force of attraction. Jadi gini, ini pajak internasional malah. Ini bisa, ini enggak. Ya, force of attraction ya. Jadi gini, saya tambahin satu slide lagi. Jadi ada klausul di dalam Undang-Undang PPH kita berlaku force of attraction rule, force of attraction rule. Jadi misalkan gini, ini PTA di mana ya? Di luar negeri lah ya. Ini dalam negeri. Dia punya cabang nih, cabang, ya, cabang A gitu ya. Ya, ini menjadi wajib pajak Indonesia, Cabang kan bisa jadi BUT ya, ya kan? Nah, kemudian ternyata PTA ini juga melakukan yang namanya bisnis. Langsung dengan kamu misalkan dengan Putu ya. Putu langsung nih bayar ke sini. Nah, dengan aturan ini force of attraction itu artinya apa? Menarik paksa. Ya, menarik paksa ya. Nah, misalkan di sini 1.000 US dollar gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya penghasilan A dari Putu ini itu kan langsung ke dia nih, nggak lewat cabang A. Tapi dengan aturan force of attraction rule ini menjadi dipaksa masuk ke sini. Nah, jadi duit dari Putu ke A ini dianggap penghasilannya cabang A. Nah, seperti ini, Put. Itu. Makanya kadang-kadang ada kata-kata kayak gitu tuh. Ada isu kayak gini, Put. Nah, jadi kalau ada isu kayak gini, ya, misalkan kamu petugas pajak, ya, yang pertama kamu menguji total penghasilannya cabang A ini berapa. Misalkan penghasilannya juga 1.000 gitu ya. Yang kedua kamu harus cari tahu nih PTA ini ya itu jual jasanya itu selain melalui cabang A di Indonesia itu kemana aja. Nah, ini di Undang-Undang PPH pasal 18 kayaknya, ayat 4 mungkin, ayat 4. Gitu ya. Nah, inilah yang terjadi kasus Google tuh kayak gini. Pernah dengar nggak kasus Google Singapura? Pernah dengar nggak? Coba Ini kalian Bapak ketik. sempat ceritain kayaknya. Ya, Oke, coba pernah, kalian. pernah. Nah, ini kasusnya kayak gini, full of attraction kayak gini. Ya. Ini Google Singapura ya. Ini Google Indonesia, Google Ina. Nah, ini ngasih project, ya katakanlah nilainya 100 US dollar. Nah, project ini di-expand, jadi dikeluarkan menjadi sekitar mungkin 90 US dollar. Jadi labanya di sini berapa ini? 10 US dollar ya.
Nah, ternyata impact dari ini, jadi ini impact dari ini, itu kan Google di Indonesia itu menjadi luar biasa populer ya. Nah, orang pakai Google AdSense, macam-macam gitu ya. Nah, ini tuh ke sana semua bayarnya langsung. Nah, bayarnya ke sana semua. Nah, cuma permasalahannya, pinternya Google, Google Indonesia ini tidak dia anggap sebagai cabang. Tidak dianggap sebagai cabangnya Google Asia Pasifik, tapi ini adalah PT sendiri. Jadi entitas yang mandiri sendiri. Nah, sehingga apa? Force of attraction ini tidak bisa dilakukan, tidak bisa kita tarik ke sini. Karena syaratnya force of attraction itu rule bisa kita aktifkan, itu kalau yang ada di sini itu bentuknya adalah BUT, bentuk usaha tetap. Nah, bentuk usaha tetap itu kan contohnya ya, contoh BUT itu yang contohnya adalah cabang, perwakilan, terus apa lagi? Bengkel, PC. Nah, bentuknya kayak gini nih, bentuk yang kayak gini nih. Nah, masalahnya ini bentuknya PT. Nah, makanya ini menjadi dispute. Nah, makanya kemarin pemerintah yang di BUT kan bukan PT-nya, servernya. Jadi ini server yang ada di PT Google Indonesia yang ada di dalam sini, ini dianggap BUT. Nah, kemarin caranya seperti ini, triknya seperti ini. Gitu ya. Ya, ini kalau di pengadilan kalah. Ini kalah. Gitu ya, Put? Baik, Pak. Tadi mengerti, Pak. Ada pertanyaan lagi, Put? Nah, ini memang nggak saya bahas terkait dengan kondisi ini tidak terdapat ini nggak saya bahas supaya kalian nggak bingung, gitu ya. Nah, ini kalian anggap hilang saja. Oke. Nah, ini akan relevan pajak internasional. Ada pertanyaan? Bertanya, Pak. Ya, gimana? Bedanya ini, Pak, perusahaan, bedanya cabang sama cangkang, Pak. Karena saya ada baca-baca di yang Panama Papers itu, kalau cangkang itu kayak enggak legal, kalau cabang ini legal itu, Pak. Apa benar seperti itu atau Perusahaan gimana, Pak? cangkang. Perusahaan cangkang. Ya, ini memang shell dari kata-kata ini loh, shell company. Shell company. Ya, shell bukan shell oil company itu ya. Shell maksudnya cangkang. Ya, bahasa Indonesianya itu cangkang. Kenapa disebut cangkang? Ya, kalian pernah ke pantai nggak? Pernah nggak? Kamu ke pantai pernah nggak? Nah, Oke, kamu pernah nyari itu nggak cangkang itu nggak? Itu kan di pantai kan banyak cangkang-cangkang tuh ya kan? Kecil-kecil, banyak kan? Nah, itu Ya, ada banyak. penghuninya nggak? nggak Ada ada. penghuninya nggak? Nggak ada, Pak. Nah, itu. Jadi bermula dari situ. Ini kenapa disebut perusahaan cangkang? Karena penghuninya itu kabur. Ya, ini orangnya itu kabur kemana-mana gitu loh. Nah, bisa jadi orang Indonesia nih, WNI. Nah, perusahaan cangkangnya dia taruh di mana? Nah, gini, ini Indonesia. Nah, di sini misalnya tax haven country, negara surga pajak. Contohnya Panama, ya, Panama. Jadi ini sebenarnya ini perusahaan dia nih, perusahaan dia. Ini orangnya di Indonesia nih. Dia bikin perusahaan cangkang di sini. Gunanya untuk apa? Nah, di sini nih. Nah, biasanya si Mr. X ini, Mr. X, nah itu punya perusahaan di sini nih, bikin PTX. Nah, ini PTX ya. PTX ini pemegang sahamnya ini XLTD ini. XLTD ini sebenarnya duitnya ini nih Mr. X ini. Duitnya ditaruh di sini, misalkan ya 1.000 US dollar gitu ya. Gitu ya. Di sini menjadi misalkan pinjaman ya, pinjam. Ya. Nah, atas pinjaman ini dapat returnnya apa? XLTD dapat return apa? Bunga. Bunga. Nah, jadi ini harus bayar bunga ke sini. Bunganya misalkan 20% setahun. Nah, misalkan. Gitu. Nah, ini kan dapat penghasilan ini. Ya kan?
Kalau normal harusnya 20% ini misalkan sama dengan berarti 200 ya, 200 US dollar. Ini kan jadi penghasilan dia di sini 200 US dollar. Kalau dia tidak di tax haven country, ini kan harus kena pajak nih. Ya, kena pajak. Tapi kalau di tax haven country ini nggak ada. Nah, padahal masalahnya di PTX di sini ya, ketika PTX ini dapat laba misalkan 1.000, nah dia akan dikurangi dengan 200 ini. Nah, ini kan pengurang ini. Sehingga jadi 800 ya, 800 baru dikalikan PPh. Nah, padahal 200 ini ujung-ujungnya itu kan ke sini. Ya kan? Bahkan 200 ini nggak perlu dibayar sebenarnya karena apa? Ini sebenarnya penyertaan modal. Jadi ini cuma untuk menghindari PPh saja. Caranya gimana? Dengan membentuk perusahaan cangkang, yaitu cuma cangkangnya doang atau disebut paper company karena papernya doang. Atau disebut juga SPV. Apa? Singkatan SPV apa? Kalian taunya SUV ya, SUV. MPV pasti tahu kalau MPV. Ini SPV nih. Ada yang tahu nggak SPV? Artinya apa? Apa, Yov? Kamu nggak tahu nih, Yov. Keterlaluan kamu. Special purpose Value. kayaknya vehicle. Mobil ini. Jadi maksudnya apa? Kendaraan untuk tujuan tertentu. Apa? Yaitu paper company atau shell company atau perusahaan cangkang. Ini karena cangkangnya doang nih. Orangnya di sini nih. Isinya tuh di sini jalan-jalan. Salah satunya Sandiaga Uno, ya kan? Nah, ini kan tax benefit nih. Ini tax benefit nih. Ya. Nah, asiknya pajak internasional tuh kayak gitu. Cuma gini. Ini secara skema kayak gini, itu mudah ya, diidentifikasi mudah ya. Tapi di realitas, susahnya minta ampun. Susahnya tuh gini loh, ini ya, XLTD ini, pemegang sahamnya ini Mr. X. Data ini tuh nggak bisa diakses. Gitu. Ini susahnya tuh kita menembus ini. Karena apa? Karena di tax haven country salah satu klausulnya adalah data perbankan itu biasanya rahasia. Data PT yang ada di tempat dia itu rahasia. Sehingga kita nggak bisa. Kita mau exchange of information juga nggak bakalan dibalas. Ya. Jadi isu kayak gini itu mudah untuk dijelaskan, tapi sangat sulit untuk dibuktikan ya di realitas. Ya, untungnya kita cuma bahas, ya kan? Untungnya kita cuma bahas, nggak disuruh buktiin. Ya. Oke, ada komen? Pak, biasanya kalau di film-film intelijen itu perusahaan cangkang ini dipakai untuk korupsi gitu. Bisa, Pak? Untuk korupsi. Untuk korupsi juga bisa. Untuk korupsi juga bisa. Gimana caranya? Jadi korupsi itu gini loh. Ini Indonesia ya. Ya, kalau untuk korupsi itu tujuannya untuk mencuci uang. Mencuci uang itu gimana? Gini loh. Kan kalau uang hasil korupsi, koruptor nih ya, koruptor. Kan pasti akan ditanya nih, koruptornya akan ditanya, uang kamu hasilnya dari mana? Nah, misalkan dia hasil dapat proyek nih, proyek. Dapat nih ya. Nah, ini dalam jutaan ya, ini 1.000 US dollar dalam jutaan jadi. Nah, gimana supaya nggak kelihatan? Nggak kelihatan tuh sama proyek ini nanti disuruh transfernya ke luar negeri sini, perusahaan cangkang. Di Singapura. Di Singapura ini paling banyak nih, Singapura. Nah, ini kan menjadi S Limited. KDH aja, koruptor limited ya, koruptor limited. Nyebelin kan koruptor tuh. Kok nggak bisa? Draw. Koruptor LTD, ya kan? Nah, ini kan dapat 1.000 US dollar. Enggak diapa-apain atau dimasukin ke bank lah. Nah, nanti tiap bulan dia ngasih ke sini nih 100 US dollar. Sebagai apa? Dia ngomong, "Oh, Pak, aku punya L Limited luar negeri. Dividen, aku dapat dividen." Oke, jadi nanti di LHKPN
Nah, penghasilan di sini dividen. Ya, 100.000 US dollar. Nah, jadi ketika ditanya sama KPK, lo dari mana? Dari Kalimated. Aku pemegang saham di situ. Oke. Jadi bersih kan uangnya? Ya nggak? Jadi bersih nggak? KPK, oh dividen, gitu kan? Coba bandingkan kalau misalkan uang ini langsung ke sini, ya. Kalau lewat bank terdeteksi nih banknya, ya kan? Ketangkep. Kalau cash riskan, nanti OTT, ya kan? Paling gampang gimana? Kirim ke luar negeri. Gitu. Lo bikin perusahaan kayak gini di Singapura, ya, itu kurang dari 12 jam. Coba. Kalian cukup telepon-teleponan. Gimana? Tertarik untuk korupsi? Tertarik enggak? Yofi tertarik Pak, suka katanya. Tertarik. Masih belum Pak sekarang Pak. Masih belum ya? Ingat-ingat aja Pak, inisial YH Pak, YH. Nanti ada pasti Pak di berita. Gitu. Jadi kalau kalian perhatikan LHKPN-nya, kalian iseng aja deh. LHKPN ini kan dokumen publik ya. Kalian buka KPK Go ID. Nah, nanti lihat. Pasti di sana ada dividen bunga dari luar negeri, pasti ada. Nah, ya. Nah, sebagai ya kita boleh curiga ya. Curiga boleh-boleh aja kan, ya kan? Nah, kecurigaan saya kayak gini. Ini namanya money laundering, pencucian uang. Nah, cuma ya sekali lagi kita kan nggak bisa ngakses Kalimated ini kan susah nih. Karena apa? Karena Singapura berkepentingan. Kan kalau uang ini di Singapura kan bisa jadi tempat ini, tempat the world biggest financial center ya, in Southeast Asia ya kan. Menjadikan Singapura tuh tempat tempat nanam duit ya, paling safe ya. Seperti itu. Makanya kayak kemarin tax amnesty gitu, itu kan Singapura juga agak keberatan. Karena kalau uang orang Indonesia itu balik ke Indonesia semua, Singapura bisa separuh cash flow-nya berkurang gitu loh. Karena Singapura besar itu juga karena salah satunya karena banyak koruptor dari Indonesia. Cuma masalahnya gini, membuktikan perilaku koruptif itu tidak mudah. Ya. Ya, kemarin kan kalian lihat sendiri kan, KPK seperti itu, ya kan. Gitu. Jadi tahu skema ini itu baru langkah awal. Nah, langkah berikutnya kita harus bisa membuktikan K ini adalah paper company. Setelah dapat, gitu ya, setelah dapat ini paper company, kita harus tahu nih kapan saja ini ditransfer ke sini. Oke, ini mungkin gampang. Nah, terus membuktikan bahwa ini nih proyek ini itu fiktif dulu atau kalaupun nggak fiktif koruptif dulu. Gitu. Nah, biasanya, koruptor itu biasanya dimitigasi itu. Jadi proyek ininya saja nih, transfer yang ke luar negeri ini nggak didalemin, sehingga apa? Korupsinya nampak seolah kecil ya, kecil. Kemudian ketika dihubungkan dengan koruptor ini ya, sehingga dia seolah-olah juga melakukan korupsi yang kecil juga, sehingga masa tahanannya ya paling cuma 2 tahun. Kalau kalian perhatikan coba. Nah, kalau cuma selama 2 tahun, ya sudah, uangnya kan masih tetap mengalir ini. Tiap bulan kan masih tetap mengalir. Gitu ya. Akhirnya apa? Karena uangnya masih mengalir, dia bikin tahanan sendiri, ya, rumah tahanan sendiri. Dia kasih AC sendiri, ya kan? Kasih spring bed yang bagus, ya kan? Terus di situ ada multimedia. Pernah lihat nggak kalian ruangannya? Ya kan? Iya Pak. Untuk waktu-waktu tertentu dia bisa keluar pakai mobil dengan pengawalan. Karena apa ya? Karena dia masih kaya, soalnya masih kaya. Dan itu real ya, itu real. Nah, itu makanya saya mikir ya jangan-jangan pandemi itu karena kita kena hukum karma itu ya, karena korupsi di kita itu banyak sekali. Ya, itu uang rakyat itu sebenarnya. Ya.
Menkumham Pak, salahin Pak. Menkumham. Ya ini banyak yang terlibat, soalnya banyak yang terlibat. Saya sendiri juga bingung harus memulai dari mana. Dulu waktu saya seusia kalian itu saya sampai mikir, wah nanti saya pokoknya bisa tuh ya nyelesain masalah ini bisa. Tapi ternyata, Ternyata gimana Pak? ternyata yang dilawan itu sistem gitu loh, sistem. Jadi harus jadi presiden dulu, kayak Jokowi. Kayak Jokowi harus jadi presiden dulu untuk menyelesaikan banjir. Gitu. Ini susah ya, susah. Jadi kalau orangnya kayak kita gini, nggak punya power kayak gini, itu harus banyak. Itu harus banyak. Kalau kita punya power enak, lebih mudah, itu lebih mudah. Nah, makanya yang sekarang yang saya lakukan apa ya, menjaga integritas, menjaga diri sendiri dulu. Menjaga diri sendiri sambil sesekali menularkan ke siapa, ke kalian, supaya temennya banyak gitu loh, supaya temennya banyak, karena ini nggak mungkin kita lawan kalau kita sendirian, tuh nggak mungkin lawan. Korupsi itu kita lawan sendirian nggak bisa ya, jadi harus banyak orang. Nah itu salah satu alasan kenapa saya pindah ke STAN, salah satunya itu. Karena saya merasa di Dijen Pajak sepertinya nggak mungkin ya saya melawan head to head sendiri, ini bakalan everlasting fight gitu ya, nggak bakalan pernah selesai gitu. Wah ini harus nyari temen, ini caranya gimana gitu kan. Ya caranya kembali ke asalnya gitu. Mudah-mudahan kalian tidak terbersit sedikit pun untuk melakukan perilaku koruptif. Karena korupsi itu menular. Nah, kemarin ada hasil penelitian itu, ternyata perilaku koruptif itu menular, dan saya pun merasakan waktu itu merasakan apa ya, bahwa saat Pak EPA itu menjabat itu ada semacam keinginan untuk dekat dengan dia, gitu ya, dekat dengan dia, gitu. Jadi caranya gimana? Ya itu dengan nyari uang seperti itu. Ada semacam keinginan ya. Karena kalau dekat dengan dia itu kan kita bisa privilege itu banyak gitu ya, privilege-nya banyak gitu. Nah, kalau di birokrasi itu seperti itu, makanya korupsi itu menular. Kalau misalkan tidak menular, korupsi itu bisa dipaksakan oleh sistem. Nah, contohnya kayak Bapak EPA kemarin minta timnya untuk nyari duit gini-gini, itu kan sistem yang memaksa. Nah, kalau yang dilawan udah segede gajah kayak gitu, ya harusnya gajah juga yang melawan gitu loh. Cuma masalahnya waktu itu saya masih semut kali ya, masih semut. Butuh semut yang banyak, Gitu ya, makanya jangan sekali-kali terbersit, karena sekali terbersit itu untuk kembali susah. Dan masalahnya gini juga, korupsi itu, uang yang kalian korupsi itu nggak ada tulisannya korupsi, hasil korupsi itu nggak ada. Uangnya tuh sama persis dengan uang halal kalian. Masalahnya tuh di situ, tantangannya tuh di situ. Jadi uang hasil korupsi itu kalau kalian beliin makanan itu juga enak juga. Gitu. Kalau kalian beliin rumah itu bisa dapat rumah yang jauh lebih bagus gitu dibanding uang yang halal bahkan ya gitu ya. Uang yang halal mungkin cuma rumah 150 meter persegi ya. Dengan uang hasil korupsi itu bisa beli yang 500 meter persegi, ya, gitu ya. Atau mobil dengan uang halal mungkin cuma kelas Avanza gitu ya. Tapi dengan uang korupsi bisa ya mobilnya itu mobil itu loh. Yang kayak Jeep itu loh. Yang kayak Jeep. Rubicon. Kenapa saya nyebut Rubicon? Karena saya pernah lihat teman saya bawa Rubicon ke kantor. Teman saya. Dia waktu D3 pajak itu peringkat 10. Ya peringkat 10 dari bawah. Peringkat 10 dari bawah bisa beli Rubicon. Rezeki berarti Pak, rezekinya lancar ya. Rezeki anak soleh ya. Kurang ajar. Jamnya itu Rolex loh. Dan nggak mungkin KW gitu loh.
Saya ngecek di Google ya, itu harganya 150 juta. Duh, kurang ajar anak gini. Makanya kemarin waktu baru Robicon itu tak marah-marahin tuh. Kamu ini pengen KPK datang tak gitu kan. Apa? Kenapa Rip? Ke kantor bawa Rubicon warna kuning lagi gitu. Kurang ajar. Rubiconnya warna kuning. Aduh. Terus kemarin tuh waktu zamannya Pak EPA itu ya. Jadi kan ini memang teman saya tuh timnya Pak EPA itu. Makanya sekarang lagi deg-degan. Itu di basement kantor pusat itu ya kadang Harley kayak gitu tuh. Ya Harley parkir di situ. Banyak gitu loh. Sekarang udah nggak ada lagi. Jadi nah, ketika ada seperti itu, ya itu memang ya sangat menggiurkan. Makanya menular tuh di situ ya. Kadang-kadang sekali kita sudah kecebur itu nggak bisa lagi keluar. Ya, akhirnya pilihannya cuma menikmati atau mati. Nah, gitu. Menikmati atau mati. Kalau mati kan menyeramkan, ya sudah menikmati saja gitu loh. Gitu. Yang gitu ya. Ya Putri ya. Gitu ya. Jadi makanya sebisa mungkin jangan terbersit ya. Jangan terbersit sedikit pun. Nggak mudah, tapi bisa. Nggak mudah, tapi saya yakin kalian bisa. Berarti orang DJP punya Avanza aneh ya, Pak ya? Ya dipandang sebelah mata. Gini aja. Oh, kamu pakai Avanza ya gitu. Makanya saya kalau ke kantor itu kan lebih baik naik motor, ya kan? Baik naik motor, kalau nggak naik Grab atau taksi seperti itu. Tapi itu dulu waktu zamannya Pak EPA ya. Kalau sekarang agak normal lagi, Ya memang mungkin setiap 10 tahun DJP harus dijewer kayak gitu ya. Mungkin harus dijewer. Supaya ingat kembali. Karena kemarin memang udah terlalu sok. Jadi Pak EPA itu punya Ferrari itu 5. Kalian ada yang di Magelang nggak? Ada nggak? Coba cari. Wirda, Pak Wirda. Cari Wir ya di sekitar Borobudur. Ya, atau 10 kilo lah dari Borobudur. Hotel ya yang disegel sama KPK. Cari Wir. Ya Wir ya. Nah, itu hotel itu. Ya Wir ya. Iya, Pak. PR ya, itu PR spesial buat kamu. Itu termasuk hotel yang gede, ya. Dia masuk jaringan internasional juga, gitu ya. Maksudnya. Ya kalau untuk EPA ya mainannya kayak gitulah, hotel internasional. Gitu ya. Jadi luar biasa. Nah, tapi kan set endingnya ketangkep. Jadi sekarang ya, tapi nggak benar-benar menyedihkan sih. Saya yakin kalaupun di penjara ya itu penjaranya itu level bintang 3 lah kalau hotel. Ya, di situ ada tempat tidurnya nyaman, ada AC-nya, kemungkinan besar juga sudah direnovasi sama dia sendiri. Makannya itu bisa GoFood setiap hari gitu ya. Itu makanya koruptor kenapa nggak jerah di Indonesia? Itu salah satunya itu. Nah, kalau kamu pengen jalan-jalanlah ke LP Sukamiskin. Jalan-jalan ke sana. Dan saya kok punya feeling ya. Saya punya feeling nanti Pak EPA itu akan dipenjara di situ. Saya punya feeling. Coba ya nanti buktikan ya. Kayaknya. Nah, jadi untuk dapat LP Sukamiskin itu ada biayanya. Jadi itu bukan semata-mata keputusan hakim, bukan. Itu ada biayanya. Gitu. Bahkan untuk dapat LP Cipinang pun juga ada biayanya.
Dan itu nggak murah. Ya, itu nggak murah. Ya, itulah Indonesia ya, itu Indonesia. Yang gitu ya, Indonesia yang kamu cintai. Berarti kalau korupsi jangan nanggung-nanggung ya Pak? Kalau korupsi semuanya aja, sekian sistemnya aja dikorupsi. Aduh, nah inilah yang terjadi sekarang. Inilah yang terjadi sekarang. Jadi makanya kadang-kadang saya tuh bingung harus memulai dari mana. Harus memulai dari mana gitu ya. Tapi ya akhirnya saya sampai pada kesimpulan ya sudah mulai dari diri kita sendiri semampunya. Nah, asalkan nanti sendiri lama-lama sendiri ini kan banyak, lama-lama banyak. Dan kalau kalian pelajari sejarah dunia, ya negara yang tingkat korupsinya tuh masif, ya tinggi, itu pasti akan hancur. Dan kalau kalian perhatikan Afrika kenapa nggak bisa maju? Itu bukan karena mereka bodoh, gitu ya, tapi karena korupsinya, gitu ya. Kenapa Amerika bisa jadi negara maju? Karena mereka berhasil, gitu ya, berhasil meminimalkan korupsi. Ya, kenapa negara Skandinavia ya, Finlandia, kemudian mana lagi, Swedia, kenapa itu menjadi negara yang makmur? Itu karena nggak ada korupsi di sana. Itu doang. Kenapa Jepang itu maju? Ya selain karena kerja keras ya, itu juga karena nggak ada korupsi di sana. Itu doang. Jadi negara miskin atau kaya itu bukan karena mereka punya resources yang banyak, tapi lebih banyak karena ada tidaknya korupsi. Karena ketika ada korupsi, itu yang terjadi adalah manajemennya pasti buruk. Manajemen pemerintahnya itu pasti buruk. Kalau manajemen pemerintahnya buruk, ya rakyatnya itu pasti akan miskin. Pejabatnya akan kaya. Pasti gitu. Perhatikan deh. Nah, kalau kalian Pemda ya, paling mudah itu Pemda. Nah, coba lihat Pemda mana yang bagus, Pemda mana yang jelek. Ya, pasti kelihatan. Tangerang jelek, Pak. Tangerang jelek ini sekarang. Jelek ini, jelek. Udah pada main korupsi. Saya kan pengurus RW, makanya saya tahu gitu loh. Ketua forum RW-nya aja bisa memanipulasi gitu ya. Gitu. Cuma kan ada beberapa hal yang memang sulit untuk diungkap ya, karena kita nggak punya bukti, kita cuma punya praduga ya. Praduga ini kayaknya nih korup nih ya, kan kita kan bisa merasakan itu kan bisa. Nah, yang bisa membuktikan siapa ya aparat yang punya kewenangan. Kewenangan untuk apa? Ya untuk menginvestigasi, untuk memanggil, untuk melakukan klarifikasi. Nah, kalau kita lihat sekarang hampir seluruh aparat ya. Gitu ya. Itu situasi dan kondisi birokrasi kita. Ya, tapi Kementerian Keuangan menurut saya masih tetap terbaik gitu ya, masih tetap terbaik. Di DJP aja paling cuma oknum ya. Oknum saja. Saya berharap nggak jadi sistem. Kalau kalian nanti ke DJP, ya sudah. Kalau ada yang main kayak gitu, biarin aja. Kalau perlu laporin. Nah, kalau perlu laporin. Teman sendiri, Pak. Solidaritas. Nggak apa-apa, sendiri nggak apa-apa. Saya pun awalnya juga sendiri. Jadi saya kan masuk ke DJP itu sebelum modern ya. Tahun 2001 itu belum modern. Dijen pajak modern itu sekitar tahun 2007 gitu ya. Nah, waktu itu di tempat saya tuh uang korupsi yang pertama kali saya tolak, ini masih ingat banget, itu uang lembur. Uang lembur. Jadi tempat saya itu setiap Sabtu ya, itu ada pembagian uang dengan skema namanya uang lembur. Nah, itu saya masih ingat banget, itu saya tolak. Saya tolak itu dimarahin. Loh, kamu tuh orang bodoh ya, digituin saya. Nggak mau uang gitu loh. Ini tuh untuk perbaikan gizi ya gitu sebetulnya, perbaikan gizi gitu kan. Enggak Pak, enggak mau. Ini udah terlanjur di print, kamu tinggal tanda tangan gitu kan, saya digituin. Akhirnya mana Pak bukti pembayarannya? Saya minta. Wah, saya tulis sendiri Pak. Saya tulis sendiri, saya type sendiri, ketik sendiri. Akhirnya saya print, nama saya nggak ada. Ini Pak.
silahkan. Saya nggak ada, saya nggak mau terlibat, saya gituin. 3 bulan kemudian bapaknya yang gitu meninggal. Aduh, jadi nggak enak. Ya saya nggak tahu lah. Pak, kalau nggak Ya. tahu asal usulnya gitu gimana Pak? Kalau misalkan nanti dikasih kayak Bapak gitu, ini uang lembur, uang kerja keras gitu. Misalkan kita nggak tahu Pak, mana tahu kita mikir itu insentif gitu kan Pak. Terus kalau Yeah. terlanjur nerima gimana Pak? Benar-benar nggak tahu gitu Pak. Itu namanya rasionalisasi. Itu namanya rasionalisasi, mencari pembenaran. Itu sudah saya lakukan juga, tapi ternyata hati tidak tenang gitu. Loh, sekarang tuh di tempat saya setiap hari Jumat, ya setiap hari Jumat sore, itu di meja itu ada amplop loh, jangan salah. Itu kalau untuk merasionalisasi, wah ini uang dari langit, jatuh dari langit, ya gampang. Gitu. Saya pernah waktu itu sampai bertumbuk-tumbuk gitu kan. Akhirnya teman saya yang sebelah itu marah ke saya. Kamu tuh kalau nggak mau nerima amplop jangan kayak gitu, digituin. Loh, terus kenapa? Tak gituin ya, saya gituin. Terus kenapa kalau saya nggak mau nerima? Ya jangan kayak gitu. Itu kalau nanti uangnya hilang gitu. Nanti kita yang dituduh gitu kan. Akhirnya saya ngomong, ya kalau hilang malah saya alhamdulillah, saya gituin kan. Akibatnya apa? Satu ruangan ya itu marah ke saya. Coba. Jadi marahin tuh. Akhirnya waktu itu ya sudahlah. Oke lah uangnya akhirnya saya beliin material buat bangun jalan di kampung. Terus saya ngomong ke yang ngasih, tolong besok lagi saya nggak usah dikasih. Daripada saya bingung kayak gituin. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin jaga integritas ya, supaya Indonesia makin lebih baik. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi pekan depan. Oh ya, tetap sehat. Beberapa teman kalian dan di kelas lain itu sudah banyak yang kena COVID. Ya, pasti nggak pernah sadar lah kenanya di mana pasti nggak. Nah, sekarang sudah sampai ke kampung-kampung. Jaga imunitas ya. Ya, jaga imunitas. Jaga aktivitas, jangan tiduran terus gitu ya. Makan yang banyak. Oh, kalau sudah banyak tambahin sebanyak-banyaknya. Paling tidak sampai akhir tahun ini gitu ya. Supaya imunitas kita terjaga. Kalau kalian ada problem kasih tahu yang lain, teman-teman yang lain, sharing supaya problemnya terangkat, supaya nggak stres. Itu saja. Oke, sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.